Oke, Iya, halo malam Bro Henry. selamat malam Bro Daniel dan juga teman-teman Cuan Tupes. Kabar sehat Bro Iya, Henry. thank you Bro Portofolio juga sehat undangannya. ya. Iya, sehat-sehat. Iya, ini udah lama saya nggak ngobrol-ngobrol bareng Bro Henry, ini ngobrol tentang market gitu ya. Dulu saya sering ngobrol sama Bro Henry ini di layar TV gitu, tapi sekarang kita bisa biasa ngobrolnya di kantor. Dan sekarang saya mau nanya-nanya dulu sama Bro Henry ini terkait dengan structure warrant itu sendiri gitu ya. Mungkin boleh dikasih short brief gitu ya Bro Henry, sebelum nanti kita lebih banyak bertanya kepada Ibu Stephanie Chu yang merupakan Structure Warrant Manager dari Maybank Sekuritas Indonesia. Nah, ini saya pengen nanya dulu nih ke Bro Henry terkait dengan Structure Warrant. Nah, ini kan instrumen yang baru saja diperdagangkan di tanah air ya, 1 tahun belakangan ini mungkin ya, secara year on year. Baru beberapa yang saya tahu itu baru ada 2 gitu ya, perusahaan efek yang menerbitkan instrumen Structure Warrant ini. Nah, mungkin boleh dikasih short brief mungkin ya Bro Henry, apa sih sebenarnya structure warrant itu gitu, dan alasan perusahaan efek menerbitkan ini sebenarnya apa? Silakan Bro Henry. Baik, terima kasih Bro Daniel. Jadi teman-teman semua, mungkin banyak yang mungkin bisa ketukar nih Bro Daniel ya, Iya. antara waran yang biasa kita temukan di pasar sama waran struktur. Kalau waran kan udah lama nih sebenarnya. Kalau waran Mm-mm. struktur ini produk baru, jadi sangat berbeda walaupun namanya mirip teman-teman. Nah, waran yang struktur ini jadi modelnya nanti seperti ini, secara gampang ya buat teman-teman nanti pahamin lebih gampang ya. Misalnya ada satu saham, misalnya contoh saham ABCD lah. Saham ABCD ini saham big caps contohnya, sahamnya besar sekali. Contoh, ini karena sahamnya misalnya selevel BCA, BRI, Bank Mandiri, itu kan biasa kalau Bank Mandiri naiknya paling 1,5% 1 hari, bener ya Nil ya, paling naiknya 3% udah hebat loh. Betul. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang big caps. Susah ya buat teman-teman kalau mau trading cepat biasanya di saham-saham yang gede-gede. Nah, cuma di struktur waran nanti akan ada produk namanya struktur waran, dibuatlah nanti misalnya kayak BBCA contoh, dibikin struktur warannya. Nah, struktur waran ini gerakan harganya akan sama persis sama BBCA, tapi akan ditingkatkan bisa beberapa kali lipat. Contoh, misalnya rasio leverage-nya dia akan naikin 3 kali lipat. Berarti kalau BCA naiknya 5%, berarti waran strukturnya BBCA harganya itu bisa naik 5% dikali leverage-nya 3 kali 15%. Nah, kayak Oke. begitu. Jadi dia nanti akan meningkat seiring sama perubahan harga saham yang beda sama waran. Kalau waran biasa, bukannya struktur, harga sahamnya naik, harga warannya bisa turun loh. Karena demand supply aja ngikutin kayak bid offer yang ada di pasar. Jadi dia gerakannya bisa beda sama pasar. Tapi kalau kita bicara tentang waran struktur, di situ nanti yang melakukan pembelian penjualannya udah bukan pasar lagi. Ada liquidity provider-nya. Liquidity provider-nya itu ya biasanya perusahaan emitennya juga yang nerbitin. Jadi dia ada liquidity provider sehingga gerakan harganya di next year akan selalu sama harga sahamnya dikali sama leverage-nya. Tapi ingat loh, kalau dia turunnya sampai 3% misal sehari, ya sama, berarti turun 3% dikali leverage-nya. Contoh, leverage-nya 3, ada yang 2, ada yang mungkin 3,5, ada yang 4 contohnya. Kalau leverage-nya 3, berarti kalau turun 3% 1 hari, minus 3% dikali 3, berarti ya kita minusnya 9%. Nah, jadinya Oke, itu oke, dia oke. pakai underlying harga sahamnya, Bro Daniel. Underlying harga sahamnya naik, harganya naik lebih tinggi. Harga underlying sahamnya turun, turunnya juga jauh lebih dalam, tinggal dikali sama leverage-nya. Nah, nanti itu ininya ya, singkatnya. Kenapa akan lebih menarik? Jadi kalau teman-teman yang ngerasa, aduh blue chip boring banget sih, tapi gerakannya gampang Ya. ketebak, karena gerakannya kayak IHSG. Wah, support resistennya gampang ketebak. Kenapa nggak teman-teman beli aja struktur waran? Betul nggak, Bro Daniel? Iya, iya, iya. Jadi pola pemikirannya harus dibalik kayak gitu ya, Bro Henry ya. Dan juga Mm-mm. kalau kita lihat dari sisi hitung-hitungan ini lebih beresiko sedikit gitu ya Betul, daripada harga sahamnya, karena multipliernya kayaknya jadi lebih tinggi. betul, betul. Itu betul Iya, banget, iya, Bro iya, iya, Daniel. iya. Kita Baik, jadinya baik. perlu Dan itu tentunya buat trading, perlu uh, uh, disiplinnya lebih ketat. iya, iya, ini mungkin yang perlu kita ini ya, namanya perlu kita tanyakan nanti Ya, gitu ya. Metode memilih waran terstruktur yang mana
Ya, gitu ya, karena kan ada base underlying dari harga saham emiten tersebut, sehingga tentunya kita juga harus tahu nih emiten warrant terstrukturnya itu dari emiten yang mana dan lain sebagainya gitu ya, sebagai perhitungan sehingga kita bisa lebih bijak memilih gitu ya, betul ya, warrant betul. terstruktur yang mana untuk Iya, dibeli. betul, betul Daniel. Oke. Baik, Bro Henry. Thank you nih buat short briefnya. Iya, Saya langsung paham, langsung kebayang ya kalau misalnya ngelihat jenis waran terstrukturnya kurang lebih tahu lah ya. Oke, kayaknya yang ini sedikit tidak lebih berisiko, sedikit ya kalau yang ini mungkin lebih cuan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya ingin ingetin untuk para cuan troopers yang menyaksikan pada malam hari ini, disclaimer on ya bahwa keputusan untuk jual beli saham dan juga warung terstruktur tentunya ada di tangan dan juga di jempol teman-teman cuan trooper sekalian. Nah, untuk itu mari kita langsung undang aja. Ini saya mau langsung undang Structure Warrant Manager dari Maybank Sekuritas Indonesia. Ini saya langsung invite Instagramnya Maybank. Oke. Baik, sudah saya invite. Bisa langsung di approve dari Maybank. Oke, langsung connect nih. Halo, selamat malam Bu Stefani. Kabar sehat, Bu? Sehat. Selamat malam Pak Daniel dan Pak Henry selamat Wijaya ya. malam Ibu. Malam. Iya. Siap, Bu. Ini kita tadi di awal ada short brief dulu untuk menjelaskan instrumen warrant terstruktur ini seperti apa gitu ya, dan pola perhitungannya seperti apa untuk para cuan troopers gitu, Bu. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya ini saya pengen langsung aja tanyain ke Bu Stefani sebagai structure warrant manager, tentunya berkaitan dengan warrant terstruktur. Tapi saya tidak menutup kesempatan untuk para cuan troopers ya yang sudah hadir menyaksikan Instagram Live pada malam hari ini untuk bertanya juga ya, di kolom question and answer ada di bawah ya, langsung aja ditanya apa nih sebenarnya yang buat rekan-rekan cuan troopers dan juga investor itu galau gitu untuk memilih warrant terstruktur sebagai alternatif daripada investasi. Nah, pertanyaan pertama saya adalah apa sih Bu sebenarnya perbedaan antara warrant terstruktur dan juga warrant perusahaan gitu. Tadi short briefnya udah dijelasin sama Bro Henry gitu. Tapi ini kita pengen tahu dengan lebih mendetail gitu. Apa sih sebenarnya nih dari sudut pandang penerbit, kan Maybank ini kan penerbit ya untuk warrant Iya terstruktur. betul. Silakan. Iya. Thank you ya atas waktunya hari ini. Senang banget bisa join dengan Sukor Sekuritas. Saya Stefani dari Maybank Sekuritas sebagai manajer structure warrant. Di sini aku akan menjelaskan perbedaan warrant terstruktur dan warrant perusahaan dan lain hal mengenai warrant terstruktur. Perbedaan yang mendasar nih pada warrant terstruktur dan warrant perusahaan adalah kalau warrant terstruktur itu diterbitkan oleh anggota bursa atau disebut juga sekuritas. Sedangkan warrant perusahaan itu diterbitkan oleh emiten dari perusahaan yang listing di bursa pada saat dia IPO atau pada saat dia mau menerbitkan saham baru atau right issue. Kemudian untuk warrant terstruktur juga periode masa aktifnya lebih singkat, yaitu 2 sampai 24 bulan. Kalau warrant perusahaan itu lebih lama, bisa sampai 7 tahun, 2 sampai 7 tahun. Dari kode sahamnya juga beda ya, kalau teman-teman udah pada lihat di papan bursa itu ada contohnya seperti BBCA, ZP, CX3A. Sedangkan kalau warrant perusahaan itu hanya contohnya Friend Stripway atau CMNP Stripway. Kemudian kalau warrant terstruktur itu otomatis dia akan di-exercise apabila in the money. Jadi akan ditransfer langsung ke RDN nasabah pada saat in the money secara tunai. Sedangkan kalau warrant perusahaan itu kan harus ditebus ya, atau dikonversikan menjadi saham induk. Kalau warrant terstruktur tuh tidak. Kemudian bedanya lagi yang paling mendasar untuk saat ini tuh warrant terstruktur memiliki market maker yang kita bertugas sebagai liquidity provider. Jadi agar sahamnya tetap liquid. Jadi apabila investor membeli, mau jualnya tidak perlu takut karena sebagai market maker kami akan menyediakan likuiditas untuk beli dan jual. Tapi kalau warrant perusahaan tidak ada. Jadi semuanya pure investor. Itu sih perbedaan. Oke. Ini
kalau disediakan liquidity oleh penerbit itu berarti apakah ini artinya kayak lebih aman gitu ya untuk bertransaksi gitu ya? Ada sedikit safety di sana. Jadi risk appetite-nya itu sebenarnya lebih rendah gitu ya. Iya betul Pak Daniel. Jadi misalkan mau beli dalam jumlah besar Mm-mm. juga jangan khawatir. Kami akan senantiasa berada di market. Apalagi nanti Oh, kedepannya oke. kalau makin lama makin ramai karena kan ini baru produk yang baru. Banyak teman-teman yang juga masih Mm-mm. mempertanyakan ini seperti apa Mm-mm. kayak performanya Iya, di iya, 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 market. betul. Oh, Masih banyak yang betul, betul. ragu. Paham. Paham, paham. Ini langsung dijelasin dari sisi safety-nya, saya langsung paham. Karena ada beberapa cuan troopers yang memang punya pengalaman nih ya, Bu ya. Dia punya waran, pas dia jual nggak ada yang beli gitu kan. Jadi Oh kan iya iya iya. ya istilahnya nyangkut. Nah, untuk waran terstruktur ini berarti ada safety di sana gitu ya, ada standby buyer istilahnya ya. Betul. Karena penerbit ini bertindak sebagai istilahnya market maker atau liquidity provider ya untuk instrumen tersebut. Betul Oke, betul. nah ini menarik. Bro Henry nih, saya beralih ke Bro Henry nih, Bu Stefani. Saya hari ini berdua sama Bro Henry. Silakan Bro Henry, apabila ada Ya, yang ingin ditanyakan. Bu Dewi, aku mau nanya. Ini kalau misalnya liquidity provider, ini kan ada nggak sih batas uangnya? Contoh misalnya kita siapin dana, ada nggak misalnya 1 triliun. Tapi kalau sampai orang jual terus, yang nyerap semuanya dari perusahaan emiten, ada nggak maksimal dana itu? Kalau dia misalnya ada maksimalnya, supaya teman-teman nanti ini lihat ada resiko nggak kalau sampai duitnya habis, apa yang terjadi? Itu aja sih, Bu Dewi. Kalau itu sih sebenarnya belum sampai tahap sana ya untuk sekarang. Karena volumenya juga masih tidak sebesar itu, sampai triliunan. Tapi miliaran iya. Dan kita sih sebagai liquidity provider juga Maybank Sekuritas MKBD-nya cukup kuat untuk apabila transaksinya melonjak. Kita sangat bisa mencari dana agar market making situasi ini tidak terhambat di pasar. Jadi ya Iya, agar tetap ada makanya likuiditas kita lah ya, Bu ya. cukup percaya diri lah untuk mendaftarkan diri sebagai liquidity provider, penerbit, dan waran terstruktur. Baik. Karena Oke. untuk Maybank sendiri sebenarnya kalau di Malaysia itu sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Jadi kami sangat percaya diri, cukup percaya diri lah ya. Karena di backing juga Mantap. sama regional. Iya. Kalau sampai bisa menerbitkan itu kan berarti kan harusnya udah selesai diuji oleh OJK, sudah memenuhi berbagai syarat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang akan selalu ada perlindungan dari sisi regulator gitu ya. Dan juga Maybank pasti sudah mengikuti regulasi-regulasi ini gitu ya untuk kemudian menerbitkan waran terstruktur. Menarik. Silakan Bro Henry untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, Bu Dewi, aku mau nanya berikutnya ini. Saham-saham yang masuk ke struktur waran, itu sebenarnya ada kriteria harus indeks tertentu nggak sih, Bu? Nah, kalau untuk sekarang dari regulatornya semuanya dari IDX juga hanya memperbolehkan menerbitkan saham dari IDX 30. Untuk sekarang Maybank sudah mempunyai semua saham dari IDX 30 di waran terstruktur kami. Jadi semuanya lengkap. Kalau market naik, tinggal dipilih aja sahamnya. Yang dari IDX 30. Berarti benar tuh, bro, dari blue chip semua tuh. Mantap ya. Iya. Blue chip semua ya. Untuk sekarang ya, mungkin nantinya ke depan bursa akan memperluas index-nya. Kita can only hope lah. Ya. Oke. Ada ininya nggak sih, Bu Stefani, minimum order gitu? Saya ingat ya untuk beberapa instrumen, misalnya kayak obligasi korporasi atau apa, itu kan biasa kayak ada minimum ordernya harus 1 miliar misalnya, 100 juta, 250 juta gitu. Apakah untuk waran terstruktur ini ada minimum capital gitu untuk mengorder? Oke. Untuk waran terstruktur sekarang minimum order
sama seperti saham, yaitu adalah satu lot. Jadi dengan satu lot aja, Oh, oke. teman-teman semua tuh udah bisa beli dan mencoba. Misalkan teman-teman tuh mau beli saham BBCA yang harganya kalau beli satu lot tuh berapa? 9.000, 9.000-an, 9.000 kali 100, Mm-mm. 900.000, hampir 1 juta berarti kan dananya harus disiapkan. Sedangkan warna Mm-mm. terstrukturnya cuma ratusan rupiah aja. Jadi dengan Oh, uang 60.000 udah bisa beli saham, udah bisa ya berarti ikut hitungan satu lot, merasakan. uh, Heeh. satu lot 100 lembar gitu ya berarti ya, kayak Iya, seperti itu ya sama modelnya ya Bu. persis dengan saham. Oh, Settlementnya juga sehingga, T+2, sama kayak saham. oh oke, sehingga jenis waran terstruktur itu apa saja ya sebenarnya ya Bu Stefani? Kalau jenis warrant terstruktur itu sebenarnya ada dua, yaitu ada call warrant sama put warrant. Call warrant Mm-mm. itu berjalan sesuai dengan underlying-nya. Misalkan underlying-nya naik, warrant terstrukturnya juga ikut naik. Nah, bedanya Mm-mm. kalau put warrant, kalau underlying-nya turun, warrant terstrukturnya yang naik. Tapi saat ini Oh, kita hanya punya call warrant. Mungkin nanti ke depannya kalau sudah bisa dari iya. bursa kita juga akan keluarin put warrant. Oh gitu. Apakah put warrant itu ini tidak ada put warrant karena kita nggak bisa short sell gitu ya? Iya, Masih belum bisa short sell gitu. Benar ya betul. berarti ya logikanya ya. Heeh, iya. Oh gitu. Paham paham paham. Oke, silakan. Ini saya gantian lagi sama Bro Henry. Pertanyaan susahnya biasa dari Bro Henry, Bu Stefani. Kalau saya Saya tuh gampang-gampang kepikiran aja, dong, Bu. Siap, Ya. siap. Bu Stefani. Kak Sevi Saya mau tuh jawab. kepikiran Iya. kalau sampai put warrant ini ada, itu kayak kejadian di Amerika. Memang ada satu perusahaan itu kerjanya tuh ini ya, apa dia ngeriset misal satu perusahaan yang kurang bagus nih Bro Daniel, Bu Stefani. Nanti Iya. Iya, dia kumpulin bukti, dia beli dulu putnya. Setelah dia beli put opsi ini, dia buka hasil risetnya bahwa ini perusahaan celaknya di sini 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 nggak bagusnya. Akhirnya harga sahamnya benar-benar anjlok. Kalau orang percaya sama analisanya, akhirnya itu kan merugikan emitennya juga ya. Jadi mungkin untuk sampai put option Mm-mm. itu kalau sampai resmi, memang perlu dipikirin banyak hal, terutama dari hal seperti itu tuh di Amerika, di India tuh udah berapa kali kejadian tuh. Ada yang seperti itu. Ibu, aku mau nanya. Jadi gini, kita kan tentu di teman-teman di investor nih tadi berpikir, wah kalau misalnya saham indeks 30 kayak BBCA, BRI, dan lain-lain, ini kita beli struktur warrannya dia bisa leverage, kan BCA lebih trennya lebih sering naik nih, ya udahlah kita invest jangka panjang, betul. padahal kita punya jatuh temponya di struktur waran ini. Nah pas jatuh tempo ada istilah in money out money, mungkin teman-teman belum terlalu paham nih kalau in money nanti setelah di akhir periode akan seperti apa, kalau out the money akan seperti apa. Mungkin Bu Stefani bisa cerita lebih lengkap nih Bu, biar kita teman-teman bisa lebih paham. Silakan Bu. Bisa, bisa. Ya. Thank you, Pak Hendry atas penjelasannya dan pertanyaannya. Kalau in the money itu, jadi untuk settlement ya berarti settlement dari warrant terstruktur. Jadi ada 3 jenis sebenarnya. Ada in the money, at the money, and out of the money. Kalau in the money itu misalkan settlement price-nya lebih besar daripada exercise price. Jadi investor yang memiliki structure warrant pada saat jatuh tempo akan mendapatkan selisih dari settlement yang dan exercise price-nya. Kalau at the money, settlement sama dengan exercise price. Jadi tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Kalau out of the money, settlement-nya lebih kecil daripada exercise price. Jadi di warrant struktur ini kerugiannya tuh terbatas pada yang dana yang kita beli. Misalkan beli 5 juta, berarti ya kerugian itu maksimal dari 5 juta aja, nggak lebih dari itu. Tapi kalau in the money kan akan dikasih selisihnya. Seperti itu, Pak Hendry. Kemudian Oke. sebenarnya kalau udah melihat sahamnya kira-kira akan lagi downtrend dan kira-kira akan out of the money, bisa dijual kan di pasar sebenarnya. Jadi nggak usah tunggu sampai jatuh tempo. Baik. Jadi mungkin buat di ini ya, buat teman-teman contoh plus tadi yang maksudnya Bu Stefani gini. Jadi kalau kita misalnya punya kayak struktur waran contoh BBRI, BBCA dan lain-lain, teman-teman mesti perhatiin exercise price-nya. Misalnya exercise price-nya di harga 100 contoh.
Kalau sahamnya naik terus kan berarti di leverage harga di struktur warannya bakal naik. Kalau dia di atas 100, pas jatuh tempo teman-teman akan dapat uangnya, akan ada keuntungan. Itu namanya in money karena harga harga struktur warannya ada di atas exercise price yang jadi kita masih tahu exercise price-nya di berapa dulu. Kalau dia sampai Betul. harganya itu ada di harga exercise, di jatuh tempo teman-teman gak jual, teman-teman hilang duitnya. Betul ya, Bu Stefani ya? Karena nggak dapat Benar, benar. apa-apa. Nah, sama apalagi sampai harganya karena dia turun terus sahamnya, kan dia ke leverage tuh, misal dikali 3, berarti turun 20%, sahamnya dia 20% dikali 3 minus 60%. Ternyata pas turun di bawah exercise price-nya, itu istilahnya out the money, di bawah lah di akhirnya. Karena kalau dia di bawah, ya sampai jatuh tempo teman-teman tetap pegang, ya habis hilang. Makanya itu Betul. teman-teman nggak bisa bilang, oh beli struktur waran ini hold terus, harus diperhatiin jatuh temponya kapan, terus lihat harga sekarangnya gimana. Itu bedanya mungkin, bukan bisa diinvest long term gak ada jatuh tempo ya Bu. Ya biasanya 6 bulan ya Bu Stefani ya. 2 sampai 24 bulan, tapi rata-rata di bawah 1 tahun sih Oh, Bu, untuk aku tenornya ya. iya sampai 1 tahun ya. Bu, aku Iya. mau nanya ini. Kalau makin mendekati jatuh tempo, biasanya gerakannya apa yang terjadi sih? Bukan pasti orang deket-deket, wah out the money nih misalnya. Padahal udah makin deket sama jatuh temponya. Apa nggak itu makin orang khawatir, Bu? Sehingga leverage-nya bisa makin meningkat. Karena orang banyak yang nggak mau pegang nih, karena udah deket jatuh temponya, takut out the money. Itu biasanya terjadi seperti apa sih, Bu, semakin mendekati tanggal jatuh temponya? Iya, kalau semakin mendekati jatuh tempo, memang structure warrant-nya time value-nya mendekati 0. Jadi bukan berarti sahamnya akan menjadi 0, tapi ya makin lama ada pengurang dari time value. Tapi kalau masih in the money, semuanya pasti kan ya tenang, karena oh ya I will get money out of this, gitu kan. Kalau out of the money, Bener. kalau sahamnya downtrend, menurut aku sih emang harus disiplin ya, Pak Daniel, Pak Iya. Henry. Jadi dalam trading saham ataupun structure warrant, kita harus lihat lah. Yang penting itu kita lihat underlying-nya. Apakah underlying-nya sedang uptrend atau downtrend? Karena kita punyanya sekarang hanya call warrant, kita carilah yang uptrend atau yang kayak kira-kira nih sahamnya bisa rebound. Kemarin contohnya tuh yang pas saham PTBA tiba-tiba announce mereka mau bagi dividen cukup tinggi ya, hampir 1.100. Itu lumayan ramai di structure warrant ya, karena orang ngelihat opportunity itu. Cuma ya cepetan kan kalau udah exit ya. PTBA kan bukan cuma PTBA, sorry, semua saham kalau udah mau exit pasti kan kepotong dari dividennya. Oke. Paham. Wah, ini menarik banget ini. Sampai tadi ada respon dari Cuan Troopers juga menarik, yang berkaitan dengan ini udah kita jelasin tadi ya. Apakah Maybank akan bertindak sebagai liquidity provider? Yes ya, jawabannya yes. Dan kalau ada Cuan Troopers yang telat join IG Live kita pada malam hari ini emang seru banget ya, kita membahas structure warrant sebagai alternatif investasi. Jarang banget ya, ini kayaknya baru pertama kali deh kita bahas bareng Maybank nih, berkaitan dengan bagaimana cara bertransaksi, cara hitung dan logika instrumen dari structure warrant ini. Jadi kalau yang telat nanti bisa nonton via Instagram ya, akan kita posting di Instagram Sukor Sekuritas, dan juga nanti akan kita karena kita udah multi platform, akan kita buat versi YouTube-nya juga dan juga versi Spotify-nya gitu ya. Jadi supaya lebih rame dan lebih mudah untuk dijangkau. Nah, kalau tadi adalah cara hitungnya dan melihat yang mana gitu ya, yang menarik untuk diperhatikan struktur warannya. Saya pengen tanya berkaitan dengan prospeknya nih Bu Stefani. Bagaimana sebenarnya prospek structure warrant ini ya di tengah tahun 2023? Kita lihat kayaknya marketnya sideways gitu ya. Kalau sideways berarti kan blue chipnya juga sideways. Structure warrantnya apa kabar gitu? Iya benar.
Kalau untuk tahun 2023 ini ya, emang bener sih Mm-mm. marketnya very sideways sih, Iya, sepi iya. marketnya Betul, sendiri aja betul. sepi ya, apalagi structure warrant-nya. Iya. Tapi selalu ada opportunity sih kalau aku lihat dari saham-saham biasa, dari saham-saham coal and mining. Coal and mining selalu volatile soalnya. Banyak Hmm. investor kita juga melihat opportunity di sana ketika sahamnya di level support, mereka mulai cicil beli saham-saham coal mining ini. Untuk kan kalau rebound coal mining sendiri bisa sampai 5%. Jadi mereka benar-benar Iya. memanfaatkan opportunity ini. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Mm-mm. Coal mining ya, prospeknya lagi ke arah sana gitu ya. Iya, Berarti berikut juga dengan waran terstrukturnya. iya betul. Kalau aku sih ya Oh. karena ini adalah media untuk jangka pendek ya, Mhm. bukan jangka panjang. Karena kan kita ada tenor ya. Jadi banyak teman-teman trader yang trading for a week, a month, Mhm. yang singkat-singkat mereka suka banget malah sama structure warrant. Ya karena Oh, kalau misalkan untung dari saham biasa 5%, dari saham ini bisa 10 sampai 15% kan ya, tapi memang resikonya lebih besar. Jadi untuk baik, baik, trader-trader, baik. terutama trader retail yang Mhm. mendominasi Indonesia, IDX, Iya, ini iya. mereka Ini biasa yang muda-muda ini, Bu Stefani, yang muda ini kan jiwa HK-nya tinggi. benar. Tapi saya mau ingetin untuk para teman-teman cuan troopers ya, disclaimer on, keputusan jual beli ada di jempol kalian masing-masing ya. Inilah tugasnya kita untuk menjelaskan ya supaya bijak untuk memilih dan bijak untuk membeli. Baik, sekarang saya kasih giliran ke Bro Henry lagi nih, silakan Bro Henry. Iya. Pertanyaan sulitnya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanya sama teman-teman nih, Bu Stefani. Kalau Boleh. misalnya satu saham bisa turun sampai 3, misalnya mining lah, lagi sahamnya anjlok banget, Betul. coal mining, turunnya sampai di underlying turunnya 33%. Misalnya rasio 3:1, mungkin nggak struktur warannya nilainya sampai ke 0, karena kan 33% dikali 3 kan udah 99% nih. Apakah mungkin, Bu, harga warannya sampai jatuhnya sampai ke 1 atau 0 gitu? Mungkin nggak, Bu? Uh, harga minimal itu Rp1 sih kalau untuk structure warrant. Jadi nggak sampai 0. Hmm. Tapi ya stuck ya kalau sahamnya sampai Rp1 ya. Iya, Oh, iya. Tapi itu dia yang oke, aku oke. perlu tekankan, kayak do your research, jangan cuma nih temen bilang A nih, si A bilang beli saham ABC kayak gitu. Mm-mm. Mendingan do your own research, understand the technical. Kalau kamu memang belajar dari technical, mendingan ya based on your research. Kalau emang dari fundamental, percaya di combine dengan technical bahkan lebih bagus lagi untuk opportunity masuk ataupun keluar dari pembelian saham Mm-mm. itu. Oke, Seru. oke, 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 Kalau oke. teknikalnya kuat sih kita enak ya sebenarnya di struktur waran ya. Iya, Ya, nah ini bener-bener enak banget Mm-mm. sih. trading cepat kita. Seru Iya. banget sih, seru banget menurut aku. Ini Oke, oke. opportunity-nya buat Nah, teman-teman retail seru banget. iya, iya, iya. Nah, ini sehingga kita perlu juga paham ini terkait dengan strategi cuan dari waran terstruktur ini seperti apa. Karena kayaknya tadi kita udah banyak banget membahas mengapa waran terstruktur ini dapat menjadi alternatif investasi di tahun 2023 gitu ya. Sebenarnya kalau kita jeli melihat kondisi market seperti apapun gitu, ini bisa menguntungkan para buyers gitu ya. Iya, Buyers dari waran terstruktur nih sebenarnya, walaupun kondisi sideways, tadi kita sempat bahas market sideways. Nah, sehingga strategi cuan dari waran terstruktur ini seperti apa gitu. Nah, ini saya pengen tanya ke Bu Stefani, apa aja sih sebenarnya yang perlu diketahui sebelum kita berinvestasi di waran terstruktur gitu? Apakah kita harus mempersiapkan mental? Karena kayaknya jauh lebih volatil gitu ya. Nanti kan benar. kalau instrumen yang lebih bervolatil ini kan lebih lebih volatilitasnya tinggi kan, ini kayak menguji kekuatan jantung biasanya. Betul, betul. Silakan Bu Kalau Stefani. yang perlu diketahui ya sebelum membeli waran terstruktur, kamu harus lihat tenornya itu kapan.
Karena tadi kita udah bahas mendekati jatuh tempo, time value-nya akan mendekati 0. Jadi ya pasti akan less crowded lah di saham itu. Tapi aku juga mau nambahin kalau sebenarnya kayak bisa, karena bisa aja untuk satu saham yang sama kita terbitkan 2 atau 3 atau 4 warrant terstruktur yang berbeda tenornya. Beda tenor, beda harga, beda rasio. Jadi mungkin harganya akan berbeda-beda. Ada yang mungkin Rp50, Rp30 atau 200 seperti itu. Jadi pertama lihat dulu ini kodenya ini jatuh temponya kapan. Kemudian apakah sudah mendekati tenor, terus harganya berapa, rasionya berapa. But kalau rasio itu cuma akan mempengaruhi harga aja sih. Tapi yang paling penting ngecek underlying-nya. Apakah underlying-nya uptrend atau downtrend. Seperti itu sih, kurang lebih sih seperti itu. Oke, underlying-nya uptrend atau downtrend, perhatikan temponya gitu ya, sampai berapa lama dan kapan dia habis masa berlakunya gitu ya, supaya nggak hangus. Oke, baik. Silakan Bro Henry nih, pertanyaan selanjutnya. Lumayan nih, udah banyak detail ya, kita udah tahu. Jadi Bu, aku mau tanya satu lagi mungkin ini tentang di pasar struktur warren sendiri. Sebenarnya kalau kita sekarang misalnya kita beli ini kan kita bisa berarti kan mungkin teman-teman yang pikir kayak beli BCA atau BRI dan lain-lain kayak tadi contoh. Ini kita bisa diversify dengan uang yang lebih kecil, Daniel. Karena berarti misalnya tadi kan dibilang harganya beda ya sama harga underlying-nya. Jadi kita kalau mau kurangin resiko ya kita bisa beli dengan uang jauh lebih kecil. Kayak BCA kita beli tadi contohnya kata Bu Stefani kan 900.000 nih per lot. Berarti kalau beli BCA bisa-bisa kita bisa punya 5 lot loh. Jadi kalau kita pengen beli dengan uang yang sama ya seperti BCA yang underlying, benar. Kita bisa beli paling 2 lot dulu, kalau dia turun nanti mau averaging. Kalau misalnya waktunya masih panjang, bisa ya Bu Stefani ya? Bisa. Gini aku juga pengen nambahin itu ya, itu good idea. Karena misalkan teman-teman banyak yang nabung saham BCA. BCA-nya let's say 60% of your portfolio. And then ada lagi tiba-tiba ada saham yang menurut investor menarik teman-teman, tapi nggak mau nih lepas BCA-nya. Jadi tapi kan bisa jual BCA-nya, beli warrant-nya. Dengan maksudnya kayak let's say BCA-nya tadi ada 15 juta. Dengan harga 5 juta, teman-teman bisa beli warrant, 10 jutanya buat investasi di saham yang lain. Oke, Jadi paham. nggak ketinggalan saham BCA-nya mau naik, teman-teman tetap punya. Seperti itu. Karena dari gearing effect-nya dia lah. Betul. Paham. Iya. Jadi kita beli dengan sepertiga modal kita dapat return yang sama sama gerakan underlying-nya, Daniel. Misalnya 3 kali lipat tadi. Contoh ya. Jadi kalau kita beli cuma dengan modal 15 juta, kita beli 5 juta, kan berarti kalau BCA-nya naik 5%, ini juga sebenarnya naik 5% kalau kita beli 15. Padahal modalnya cuma 5 juta. Iya. Oke. Wah, lebih fleksibel menarik banget ya. Iya. Terus sih. 10 juta Cuman tetap kita cari. Berarti ya yang perlu dijagain itu temponya. Nah, ini masalah tempo itu biasanya warren terstruktur kalau kita beli temponya berapa lama sih? Apakah sama kayak warren gitu, setahun gitu, Bu? Setahun, ada warren kan yang diterbitkan 2 tahun gitu. Nah, kalau warren terstruktur apakah lebih pendek? Lebih pendek, betul, karena ini investasi jangka pendek dan sampai menengah lah ya. Tapi cenderungnya untuk sekarang yang kita punya, kita udah 3 kali penerbitan ya. Yang penerbitan pertama itu ada 8 saham, BCA termasuk, BRI, MDK PTBA, itu 9 bulan. Kemudian penerbitan kedua itu 7 bulan. Kemudian terakhir 8 bulan deh yang terakhir. Jadi memang bervariasi. Nanti kita bulan depan akan menerbitkan seri 4. Kalau untuk tanggalnya
pantau terus di Maybank Sekuritas. Mantap. Ini artinya kan bisa warung terstruktur kan bisa dibeli kapan aja gitu ya, dan liquid juga di market gitu. Jadi sebenarnya berkaitan dengan cara apa namanya strategi dan cara investasinya ini sudah sebenarnya agak mirip-mirip dengan saham gitu. Nah, tapi cara investasi yang benar untuk waran terstruktur ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Stefani? Apakah beneran mirip kayak saham gitu? Jadi begitu dia waran terstrukturnya price actionnya dia turun gitu, harganya dia turun, di situ kita beli banyak gitu, kita keep lebih banyak gitu. Apakah metode investasinya sama juga seperti itu, atau ada metode lain? Kalau untuk aku sih, aku will treat it like shares, but in a shorter term period. Jadi untuk transaksi jangka pendek, karena let's say teman yang kayak tadi diversifikasi investasi yang bisa dilakukan ketika kalau teman-teman keep BCA for a long time atau saham BRI, itu kan pasti banyak ya yang kayak gitu, Telkom, Unilever, pasti banyak sekali yang itu investasi jangka panjang, mau disimpan sampai 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Kalau warren ini ya kan sayang kalau dijual, kalau BCA-nya. Jadi caranya BCA-nya kita jual dulu, beli warrennya, bisa transaksi yang lain lagi. Ya ini alternatif investasi lah. Jangan put all of your eggs di dalam warren terstruktur. Apalagi seru kadang-kadang misalkan ada saham yang kayak, oh ini kayaknya ada berita baik, entah dia kerja sama yang bisa boost net profit atau kedepannya jadi bagus. Kan biasa apa pas lagi ada rumor-rumor, teman-teman bisa collect the warren. Mirip banget sama actually mirip banget sama saham. Shorter terms itu apakah like day trading gitu, kita harus berinvestasinya, gambarannya aja nih Bu Stefani, day trading atau swing trading gitu, kayak kita nunggu nih begitu dia swing udah jual dulu aja gitu? Iya, ya karena ini resikonya lebih tinggi, mungkin lebih cocok untuk swing trading ya. Kalau day trading resikonya lebih tinggi karena again kalau dia naiknya bisa 1/3%, turunnya juga bisa 1/3%. 1/3 juga. Oh, ini ya. Jadi benar ini jadi matching nih penjelasannya Bu Stefani sama Bro Henry tadi masalah hitung-hitungan gitu ya. Jadi kalau memang dia high risk, dia juga high return, dan juga jangan dipikirin cuannya aja, cuan troopers ya. Jadi ada tentu investasi ada risikonya gitu ya. Ini kita kasih tahu tipsnya seperti apa gitu ya, bahwa memang sebaiknya ya ditransaksikan itu temponya adalah swing trading ya, kurang lebih tadi udah dijelasin oleh Bu Stefani. Dan kemudian berkaitan dengan tempo, saya tanya satu lagi, ini follow up question Bu Stefani sebelum kita sebelum saya gantian maksudnya ke Bro Henry nih, saya pengen tahu apakah semakin dekat waran terstruktur dengan ex date-nya dia, dalam arti masa habisnya lah gitu ya, itu harganya akan ikut turun juga gitu? Kecenderungannya iya, kecuali sahamnya naik. Karena kalau sahamnya naik, underlying-nya naik, waran terstruktur ini kan juga akan naik. Tapi akan naik. Rupiah dalam sekali naik. Mungkin ini 1 atau 2 rupiah saja. Let's say teman-teman tuh expect, oh ini kalau naik segini harganya 50. Kalau sahamnya 1.000, waran terstrukturnya naikin cuma 50. Tapi mungkin investor akan mengira bahwa di saat dia 1.000 kembali, ini harga saham waran terstrukturnya akan kembali menjadi 50. Tapi enggak kayak gitu, karena mendekati jatuh tempo.
Oh, oke, 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 oke. Iya, Berarti seperti memang itu. ada, iya agak mirip dengan waran gitu ya. Berarti memang mendekati expire date-nya dia itu memang ada istilahnya kalau saya bilang itu sedikit diskon mungkin ya. Iya, ya bisa dibilang gitu. Terhadap ya harganya ya kurang lebih lah ya kurang lebih. Oke, oke, oke. Silakan Bro Henry, saya Iya, gantian sama Bro Henry. baik. Iya. Bu, ini apakah saya salah nih Bu ya, dalam benak saya? Ini saya mau nanya Bu Stefani. Kalau dia in the money, harga struktur waran di atas ini, di atas exercise-nya ya teman-teman ya artinya. Itu berarti dia gerakannya karena orang ngerasa jatuh tempo kan untung nih, ada uang yang masuk, ada selisih yang nanti didapatkan. Berarti ya nggak apa-apa, gerakannya masih mirip lah sama awal periode. Misalnya rasionya masih 3:1 contohnya, berarti kalau sahamnya naik 10%, dia struktur waran naik 30%. Tapi kalau dia out the money, di pikiran saya berarti kalau orang semua takut nih pegang, mestinya rasionya meningkat, Bu. Dari misalnya awalnya rasionya leverage-nya 3, jadi bisa jadi 4 atau 5 gitu. Artinya makin mendekati jatuh tempo, jangan-jangan sekali dia turun 5%, 5% dikali 5, jadinya turunnya 25% struktur warannya. Nah, itu benar nggak sih, Bu Stefani, kayak gitu? Oh, kalau nggak seperti itu, Pak Henry. Jadi kalau in the money, kalau out of the money itu ya anyway you'll be getting zero. Tapi turunnya juga nggak akan sampai sebanding dari 15% jadi 25%. Karena kalau aku mau tambahin juga 3 hari sebelum jatuh tempo itu waran terstrukturnya tidak akan ada di market, jadi kayak kosong gitu, nggak ada harga-harga itu. Oke. Karena mereka akan mengambil rata-rata dari 5 hari average underlying-nya. Jadi sudah tidak bisa ditransaksikan. Tapi kalau untuk turun sih nggak sampai segitu, akan se ekstrim itu, akan tetap sama. Cuma emang dari time value-nya akan berkurang sedikit mendekati jatuh tempo. Tapi rasio gearing-nya tidak akan naik. Oh, karena tadi waktu saya dengar penjelasan yang dari misalnya bisa naik Rp3, naik misalnya jadi Rp1, Rp2 kenaikan, saya pikir leverage-nya apakah berubah gitu, Bu? Sebenarnya lebih kayak contohnya, misalkan kalau let's say dulu sahamnya itu 1.000 saham underlying-nya, kemudian turun menjadi 900. Teman-teman mau beli nih di harga 900. Pada saat sahamnya 1.000, kita taruh di harga SW itu Rp80. Yeah. Nanti let's say dari 900 naik lagi nih ke 1.000. Tapi kan let's say jangka waktunya berapa lama? Kalau dulu beli, teman-teman lihat di 1.000 harganya adalah 80. Ketika 3 bulan kemudian let's say harganya itu naik ke 1.000, mungkin ini harganya cuma 75. Oke. Jadi bisa aja naiknya nggak sampai hit 80 lagi dalam jangka waktu yang berbulan-bulan. Nggak ya kalau 1 hari 2 hari ya nggak ada beda. Tapi kan makin mendekati tanggal jatuh tempo. Oke, jadi ya. Paling ini Bu Daniel, teman-teman mungkin dari tadi mau nanya ini, cara lihat data jatuh temponya kapan? Nah, iya benar. Itu lihat di mana itu Bu Stefani? Jadi, iya. Cara kita supaya kita supaya kita bisa riset sendiri lah ya gitu ya istilahnya ya Bro. Iya. Jadi salah satu peraturan dari bursa untuk menjadi penerbit harus mempunyai website untuk melihat warrant-nya. Dan teman-teman semua bisa akses warrant kita itu di warrant.maybank.com. warran.maybank.com. Jadi semua list warrant yang diterbitkan oleh Maybank akan ada di sana. Jadi teman-teman bisa pilih accordingly yang mana yang akan jatuh tempo, yang mana yang masih prospek. Karena nanti bulan depan yang tadi aku udah info, kita kan keluarin yang baru. Sedangkan kita udah punya semua dari IDX 30. Cuma kan
harganya udah ada yang jauh naik di atas harga yang menarik gitu, udah nggak menarik lah ya. Kita terbitin lagi, kita refresh lagi sahamnya biar jadi untuk investor baru, ini lebih menarik nih. Jadi beli ya terbitan baru. Iya. Seperti itu. Dengan saham yang sama ya Bu ya. Saham yang sama, harganya beda, tenornya juga beda. Benar-benar. Oke, menarik. Oke, sehingga saya pengen nanya kalau tadi cara kita ngeceknya di mana. Saya juga langsung buka ini bustefaniwaran.maybank.com dan ternyata memang ini kayak mau pesen ini ya, kayak mau pesen di IPO ya, lengkap di sini. Jadi nanti untuk para cuan troopers ya atau para investor kalau pengen ngeliat-liat jangan lupa ada di waran.maybank.com untuk melakukan analisa dan riset sendiri. Tapi saya juga pengen tanya berkaitan dengan cara bertransaksinya nih sebenarnya nih, kan biasa kalau saham kita pakai aplikasi ya Bu ya gitu. Tapi ini kalau misalnya kita mau pesen dan lain sebagainya, apakah sistemnya sudah online kah atau masih reguler atau harus via sales atau gimana nih untuk memudahkan? Untuk structure warrant, untuk IPO masih hanya di Maybank Sekuritas untuk nasabah Maybank Sekuritas untuk saat ini. Tapi kan kedepannya kita nggak tahu. Dan memang masih reguler. Jadi isi form and then scan back to us and then we will receive your order. Tapi untuk di pasar sekunder, teman-teman dari sekuritas Sekor, dari sekuritas Maybank, dari sekuritas lain bisa membeli secara seperti membeli saham biasa. Tinggal masukin kode warrant-nya, PTBA ZPCX3A, tinggal klik buy, berapa lot, di harga berapa, mau antri, mau langsung beli kanan, bisa di platform sekuritas manapun. Oh, Segampang oke. Jadi sebenarnya bisa dipantau lah ya ini pergerakan harganya gitu ya. Mirip kayak waran banget ini berarti ya. Iya sih sebenarnya kalau Iya. kalau udah biasa trading warrant mungkin lihat sahamnya naik langsung beli warrantnya, mirip lah kayak gitu. Kurang lebih. Iya. Oke, menarik. Nah, mungkin ini kita nggak berasa ya udah ngobrol udah hampir sejam. Seru banget ini Bu Stefani dan juga Bro Henry. Mungkin dari Bro Henry dulu nih, ada satu pertanyaan terakhir nggak nih dari Bro Henry nih? Dari struktur warrant sendiri ya, mesti udah jelas banget sih Bu Stefani. Saya udah detik. Cuma memang nanti yang kayak pengertian kayak kan ini kan mirip banget sama opsi nih Bro Daniel. Kalau di luar negeri ya, itu kan option kayak istilahnya ya. Lihat opsi ya, pasti nanti ada istilah-istilah yang jarang ditemuin di saham kayak ini ya Bu Stefani ya, kayak ada istilah shape ratio, betul nggak Bu? Betul. Terus rasio. Nanti ada TIC namanya TICK. Nah ini mungkin istilah-istilah ini yang banyak mungkin teman-teman yang biasa di saham itu nggak familiar. Mungkin Bu Stefani bisa jelasin nih Bu, apa aja sih rasio-rasio yang nggak ada di saham yang dan cara-cara ngelihat itu tuh apa data apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari data itu. Oke, kalau yang nggak ada di saham itu biasanya kalau tenor ada kan di warrant biasa, di warrant perusahaan juga ada. Kalau di warrant terstruktur itu tenor ada. Biasanya yang kita sering pakai tuh rasio. Dan banyak pertanyaan, rasio itu buat apa? Rasio itu untuk apa gunanya? Rasio itu kita kalau sebagai penerbit kita pakai itu nanti untuk menentukan harga saham juga. Misalkan kita mau bikin harganya di range berapa. Nanti semakin kecil sahamnya, harga sahamnya misalkan ke 50 atau di bawah 100, semakin besar. Terutama apabila saham induknya atau underlying-nya itu harganya puluhan ribu. Jadi memang rasionya akan besar kalau kita bikin harga warrant-nya kecil, semurah mungkin atau se-accessible mungkin untuk investor. Nanti untuk investor itu akan dipakai ketika perhitungan in the money kah atau out of the money atau at the money. Untuk perhitungannya nanti contohnya ya misalkan harga saham Astra di 6.300, rasionya 3:1. Jadi ini exercise price.
exercise Mm-mm. price nanti itu adalah 6.300. Harga saham Astra pada saat average 5 hari penutupan itu di harga 6.800. Let's say saham Mhm. Astranya naik 6.800 dikurang 6.300 sama dengan 500. Apakah Iya. uang yang akan kita dapatkan sebagai investor itu Rp500? Belum, karena ada rasio. Jadi rasio ini tadi 3:1 dibagi 3. 500 ini Oh, dibagi 3. Berapa ya? 160. 160 something, iya. Iya, 160-an ya. Jadi dana yang diterima itu 166. Oh, Jadi aku oke, juga oke, mau oke. ingetin, misalkan teman-teman beli Astranya di harga 100. Berarti dari 166 ini kan modalnya adalah 100. Pure Mm-mm. profit that you'll get adalah Rp66 per saham. Iya, per lembarnya lah ya istilahnya kayak gitu. Wah, udah dibagi 3 pun juga marginnya masih gede juga ini. Oke juga. Mohon maaf ya, Bu Stefani, Bro Henry, saya hitung-hitungannya ini hitung-hitungan yang sangat sederhana. Oke. Tapi at least kita udah dapat nih banyak sekali ilmunya ya dari Bu Stefani dan juga Bro Henry. Thank you banget saya ucapkan untuk Bu Stefani ya atas ilmunya. Bro Henry saya juga thank you nih ya untuk Thank you, Henry. pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Iya,